Aku juga. Masih numpuk tadi. Masih numpuk. Kembali kami informasikan rekan-rekan media, kami bersama Republik Indonesia Bapak Dr. Ruswandi Al-Temenggung, yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Prasetyo Edi Marsudi SH, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat, yang kami hormati Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Sumarsono MDM, yang kami hormati para pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta, para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang di Balai Agung Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam acara penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan penyampaian nota pengantar tugas PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mengawali agenda kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Amiruddin. Kepada Bapak Haji Amiruddin kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha pengasih, tak pernah pilih kasih, maha penyayang dan sayangmu tak terbilang. Saat ini dalam suasana bahagia,
kami berhimpun dalam acara penyampaian nota pengantar tugas dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, limpahan nikmat, berkah, ridho dan pertolongan-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Duhai Allah, penggerak roda kehidupan, di hari ini kami, keluarga besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyaksikan penyampaian nota pengantar tugas dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, seraya memohon kepadamu rahmat, kebaikan dan keberkahan dari segala apa saja yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kami sadar sesungguhnya setiap jabatan yang Kau amanahkan ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat. Untuk itu ya Allah, hamparkan di hadapan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini petunjuk dan hidayah-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu, agar kami mampu menjadikan amanah ini sebagai ladang amal ibadah dalam mengabdi pada Ibu Pertiwi. Bimbing dan mudahkan setiap langkah kami dalam mengemban amanah. Semoga bersama bersinergi guna mewujudkan Jakarta yang aman, damai, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala karban illa farrajtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendagri, Bapak Dirjen Popda Kemendagri dan tentu jajarannya, saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda jajarannya, yang saya hormati, salah lagi saya, Pak Ketua DPRD dan tim. Saya lupa terus, ingatnya teman saja tadi duduk di situ. Dan tentu dari BUMD yang hadir, semua teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Pak Mendagri dan ini wakil Pak Sekjen dan Pak Dirjen mengirim Pak Sony lagi balik. Ini kelihatannya memang ini 1,5 bulan udah lebih paham. Kalau yang baru 1,5 bulan belajar ruangan DKI saja sudah habis waktunya nanti. Nah, ini kebetulan ada Musrenbang Kota. Nah, pas kami cuti lagi Musrenbang Kota, hingga ada beberapa hal yang kami ingin titipkan. Misalnya kami fokus di Musrenbang itu mendorong setiap kota itu, tiap RW sebetulnya kami ingin ada RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Sehingga kita kan fokuskan ke kota itu untuk membeli banyak tanah untuk membuat ruang publik terpadu ramah anak ini. Yang kedua, kami juga ada bahasa Inggris itu Jakarta Creative Hub.
Tapi saya lebih suka singkatnya itu, kalau ada PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dulu istilahnya perempuan kurang kerjaan, sekarang perempuan kelebihan kerjaan. Dan tugasnya banyak untuk dasar wisma. Kami ingin Jakarta Creative Hub itu kita singkatnya bergampang, itu namanya TKK. Bukan PKK, tapi T. Apa itu arti TKK? Tempat kumpul kreatif. Nah, kami juga ingin minimal tiap kecamatan nanti ada satu tempat kumpul kreatif. Kita sudah punya di, mungkin nanti Pak PRT, Pak Dirjen bisa lihat di Waduk Melati. Nah, kita jangan lagi akan bangun di Satrio. Jadi konsepnya kira-kira begini Pak. Anak muda itu kreatif, dia kumpul, dia nggak punya modal mereka. Mesti kumpul, saling berbagi, nggak punya modal. Bagaimana mesin-mesinnya? Jadi waktu kami merancang Jakarta Creative Hub, itu saya idenya itu dari pameran Jakarta Fashion Week dengan Frida yang Arishamana, yang Femina. Waktu Jakarta Fashion Week, saya melihat banyak sekali anak-anak muda itu perancang-perancang muda. Kalau kita bicara, waktu itu 2013 saya hadir, 2012 terus 2014 mulai ngomong. Nah terus saya libatkan Dekra Nasda, istri saya, sampai kamu lebih ngerti. Lalu kita mulai sadar banyak anak muda mampu membuat desain baju, tas, sepatu, barang kulit, tekstil yang hebat. Tapi dia nggak punya mesin pemotong ukuran yang tepat dengan laser. Itu mesinnya aja beratnya 1,2 ton. Nggak mungkin dia beli, mampu beli juga nggak masuk rumahnya. Lalu dia nggak punya mesin jahit, nggak punya komputer. Kalau dia punya semua, nggak ada modal juga, nggak ada tempat berkumpul untuk saling bertukar pikiran. Nah disitulah kita pikir harus bangun di Waduk Melati. Lalu saya ke Rotterdam kebetulan. Supaya cerita biar 1,5 bulan, biasa kami kerja cepat ini Pak PRT. Kalau begitu udah nyambung ini cepat ini. Kita sampai ke Rotterdam, kita melihat pelabuhan Rotterdam yang lama karena dia reklamasi, maju lagi ke depan. Yang lama ini dijadikan co-working place. Jadi perusahaan-perusahaan menaruh mesin, anak-anak muda itu mulai membuat dari kerjaan kayu, logam, sampai 3 dimensi bisa print patung macam-macam. Terus saya berpikir kalau gitu kenapa yang tekstil ini tidak dikembangkan juga untuk kerjaan plastiknya, logamnya, kayunya, kulit. Dan pulang kita minta lagi perubahan. Nah ini bersyukur kita banyak kewajiban-kewajiban pengembang ya. Jadi kita cepat kerjakan. Tempat ini bukan hanya kerjakan itu, kami juga menyediakan untuk mempatenkan UMKM. Tadi kata kreatif, dia bantu jual, kita patenkan, lalu kita buatkan perusahaan. Udah buat perusahaan, kita juga menyediakan kantor subsidi. Jadi bahasa kerennya itu co-office space. Jadi kita siapkan juga kantor-kantor sehingga anak muda yang kreatif, dia begitu bisa temukan yang kreatif, tentu bisa sampai membangun PT, sampai punya kantor. Dan kita juga tawarkan 80-20. Apa ini 80-20? Dulu kalau dana bergulir, masing-masing 5 juta, sebenarnya nggak benar. Kalau 5 juta, nggak cukup buat gaji dia. Jadi betul harus dihitung secara bisnis. Dia butuh berapa? Kalau dia dapat order, dia kirim ke Jogja, ke Jepara, bikin mebel, butuh 500 juta, atau 1 miliar ada order. Kita kasih 1 miliar itu. Perusahaan kita tanggung bersama. Nanti udah balik dapat untung. Yang anak muda ini dapat 80%. Pemerintah 20%. Ini 20%-nya bisa kita pakai lagi, bergulir lagi. Jadi dalam bergulir konsep kita bukan kayak dulu. Masing-masing 5 juta, 5 juta. Nah, ini berbicara 80-20. Nah ini yang perlu disampaikan di Musrembang Kota. Ya kita harus menyediakan lahan, kita pakai gedung yang ada RPTRA. Target kami tiap tahun bisa bangun 200 lokasi. 100 APBD, 100 dengan CSR. Kita juga dapat juga bisa pengembang, ada kewajiban memberikan lahan. Karena kita dapat lahan 1 hektar ya Pak ya. Di daerah Simatupang. Itu kita langsung akan bangun
standar seperti Kalijodo, skatepark dan BMX internasional standar, tentu dengan desain yang berbeda, seperti orang main golf. Di Kalijodo modelnya begini, nanti di Simatupang seperti ini. Kita akan segera selesaikan. Nah, tentu kita juga akan membangun tempat-tempat destinasi wisata. Nanti juga mungkin Pak PRT bisa kunjungi makam Mbah Priok. Kita sudah menjadikan itu diberlakukan sebagai situs cagar budaya. Kita lindungi 3,4 hektar, sedang kita desain itu dijadikan tempat destinasi wisata. Jadi orang datang di standar internasional. Mungkin dalam waktu dekat juga akan groundbreaking Pak PRT lapangan banteng. Lapangan banteng kita akan bangun lapangan sepak bola dengan rumput sintetis yang tahan 24 jam. Kalau rumput biasa nggak bisa 24 jam hancur ya. Ini 24 jam akan dipakai. Jadi anak-anak muda mau olahraga, ya tempat mandi, shower kita siapkan. Ini semua CSK. Kita ada satu kewajiban, kita akan mulai kerjakan yang patung pembebasan Irian Barat. Kita ingin ada di dalam. Jadi nanti kita betul-betul punya lokasi-lokasi wisata bus yang akan membuat Jakarta berubah. Monas juga saya kira tahun ini kalau lelangnya cepat itu akan langsung terang seperti siang hari Monas itu. Kita pasang berapa ribu, saya nggak tahu berapa ribu lampu. Monas jauh lebih bersih. Nah itu kita titipkan 1,5 bulan ini kepada Pak PRT supaya. Nah yang satu lagi adalah Masjid Raya dan Mogot Besaki. Memang begitu Pak. Saya sudah tahu kualitas kalimatnya Pak Sony. Ini pekerja gila kerja juga. Sampai malam juga soalnya. Tahan ini. Kerja sampai malam. Tahan banting ini. Pak jadi tahan banting. Ini oke ini kerjanya. Ya kalau soal mengusir-ngusir makhluk-makhluk halus di rumah dinas bukan urusan saya Pak. Itu porsi Pak Irdi. Kalau memang kurang canggih minta ketua DPRD. Ketua DPRD ini kunci. Mesin-mesin beginian. Beda kasusnya. Itu mau diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Masjid itu mohon dimonitor supaya bisa tepat waktu di. Harusnya Maret ini diresmikan, tapi kayaknya masih banyak pembenahan. Nah kita ingin menjadikan pembelian lahan juga di Muslimbang Kota. Kita juga minta di selatan dan di timur di prioritas untuk cari lahan pengembangan untuk rusun. Juga mau membangun masjid raya sebesar itu. Karena kalau di utara sementara ada Islamic Center, di pusat ada Istiqlal. Tapi yang selatan dan timur ini kita akan bangun sama. Itu bisa tampung 12.500 jamaah. Dan kita harapkan kalau Jakarta jadi panitia apa tuan rumah STQ atau MTQ, kita sudah bisa jadi tempat pembukaannya. Nah kita juga harap nanti mudah-mudahan Pak PRT lihat dinas kehutanan mesti tanamin agak dihutanin itu dan mogok itu seluruh. Antara pembatas jalan saya lihat pohon, tanam aja pohon terbesi atau apa yang bisa melintang kalau luas besar. Nah saya kira itu aja kalau BUMD ini memang pesan. Inflasi akan tinggi tahun ini Pak PRT. Harga minyak akan naik. Nah kita didorong Transjakarta, tadi saya sudah rapat dengan Organda. Kita ingin angkot-angkot ini pun kita bayar saja sewa bulanan. Supaya dia tidak nyari-nyari penumpang. Dia jadi pengumpan dari rumah-rumah warga untuk ke Transjakarta. Karena sekarang para angkot metro mini yang bersedang pelan-pelan pasti mati sama kita. Karena Transjakarta makin lama makin baik. Sopirnya tidak masalah, sopirnya bisa kita rekrut jadi lebih baik. Tapi pemiliknya masalah. Nah kita juga lagi mungkin di dalam penyusunan Muslimbang ini siap-siap juga untuk APBDP. Mungkin kita perlu anggarkan beli putus saja mikrolet yang mau beralih profesi. Sopirnya gampang, pemiliknya yang masalah. Nah kita beli putus saja, izinnya diambil, terus kita lelang atau kita hibahkan ke daerah-daerah yang memerlukan bus ini. Nah, food station harus terus melakukan operasi pasar karena ini inflasi. Pasar Jaya
harus segera membereskan perkulakan pasar grosir. Ini titip juga ke Bapak PRT untuk prototin Pasar Jaya. Kita juga membuka jakpat. Jadi toko-toko kelontong harus menjadi agen penjualan. Manajemen dikasih free, nggak usah bayar franchise. Si Pasar Jaya ini akan kirim barang-barang langsung dari harga pabrik distributor ke ujung penjualan di rakyat. Sehingga warga DKI akan membeli segala sesuatu dengan harga tangan pertama dari pabrik. Ini untuk mencegah inflasi, tapi tentu harus anggota. Nah ini kita lagi kejar kita juga minta pasang mesin untuk cabai dan bawang supaya tahan 6 bulan. Karena salah satu faktor sembako inflasi adalah cabai dan bawang. Kalau daging sudah tidak masalah. Ini tim daging lagi ke Australia nih. Diharapkan gimana cara motong, gimana daging yang baik. Nah saya kira kalau Asian Games Bapak sudah tahu, bisa lihat. Sementara itu juga penting. Trotoar juga saya kira 1,5 bulan. Dan tentunya yang penting prinsip-prinsip ini yang kami titipkan ke Bapak. Saya terima kasih kepada Pak PRT, pada jajaran Kemendagri. Minimal saya kurang stres. Karena kemarin kondisi kampanye macam-macam, banyak mau ketemu, bawa pulang 1 koper itu nggak selesai. Kalau banyak orang yang mau ketemu, atau udah kelamaan liburan 3,5 bulan. Jadi saya mohon maaf, saya tinggalkan juga beberapa disposisi yang belum selesai ini Pak. Ya, kan ada 1 koper bawa pulang, belum selesai juga. Tapi beberapa teman-teman saya kira udah kerja sangat cukup baik. Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja kembali Pak Sony. Saya terima kasih. Ya, kita akan nanti balik lagi tanggal berarti 15 malam ya. 15 malam bikin acara lagi sini lah. Ya, semoga ini semua bisa jalan dengan baik. Muslim Bank Kota di Pak Sekda ya yang atur semuanya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sesdijen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 121.31 Daftar 2374 tahun 2017 tentang penunjukan pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Dr. Sumarsono MDM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 dan kepadanya diberikan fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, pelaksana tugas gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Keempat, masa jabatan pelaksana tugas gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah prosesi serah terima surat cuti dan nota pengantar tugas. Untuk itu kami mohon berkenan dengan hormat dan mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Yuswandi Attamanggung untuk bisa maju ke depan, beserta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Sumarsono MD. Dan hadirin, penyerahan surat cuti Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah penyerahan surat cuti Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang tentunya juga diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Sumarsono MD. Dan berikutnya adalah penyerahan nota pengantar tugas dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya diserahkan kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Bapak untuk foto bersama. Terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan media dan kami persilakan Bapak untuk bisa kembali ke tempat. Kami mohon Bapak untuk bisa ikut bergabung. Pak. Baik, terima kasih. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan penyampaian nota pengantar tugas PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan malam. Kami persilakan kepada para undangan untuk dapat menikmati sajian yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.